Assalamualaikum, selamat pagi sahabat semua YouTuber yang berbahagia. Kembali lagi di YouTube channel saya, Kiki the Lawyer and Developer, dimana video-video atau podcast saya ini pastinya akan selalu membahas seputar PH2 sahabat, yaitu seputar properti, hukum, dan hal-hal yang dianggap penting dan gak penting ya guys. Teman-teman semua, sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai profesi yang saya geluti ya teman-teman. Jadi saya adalah seorang advokat atau lawyer dari Pradi, dan saya sudah disumpah dan memiliki BAS atau berita acara sumpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum sahabat. Jadi teman-teman semua pastinya tahu ya, advokat itu adalah profesi yang terhormat atau biasa disebutnya officium nobile. Jadi kita melihat kembali kedudukan advokat sebagai penegak hukum ya sahabat. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu disebutkan bahwa advokat adalah salah satu penegak hukum. Gitu. Ini tertulis di dalam pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, yaitu tentang Undang-Undang Advokat, bahwa di sini disebutkan adalah advokat berstatus sebagai penegak hukum sahabat. Jadi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum. Profesi ini adalah 3 pilar dari penegakan hukum di Indonesia. Itu terdiri dari Mahkamah Agung, dari Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam artian di sini advokat itu setara dengan jaksa, hakim, dan polisi ya teman-teman. Jadi sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pada sesi kali ini saya akan coba membahas mengenai profesi advokat atau lawyer, khususnya di Indonesia ataupun di umumnya di negara luar, bahwa banyak orang yang terkadang ini masih tidak memahami ya teman-teman, bahwa status advokat itu adalah sebagai penegak hukum dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi teman-teman perlu mengetahui kedudukan advokat atau lawyer sama seperti para penegak hukum lainnya, yaitu baik polisi, baik itu hakim dan jaksa, karena itu adalah 3 pilar dari penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya juga akan coba membahas mengenai tugas dan tanggung jawab seorang advokat sebagai penegak hukum. Itu ada beberapa poin yang mungkin akan coba saya bahas. Mungkin nanti untuk ada pertanyaan atau seputar hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai hukum, khususnya mengenai peran dan fungsi advokat di dalam
penegakan hukum di Indonesia ini, teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Tapi jangan lupa teman-teman juga subscribe video-video saya yang selalu membahas mengenai properti, hukum, dan hal-hal yang mungkin dianggap penting gak penting ya sahabat ya. Jadi pada kajian kali ini, bahasan kali ini, saya akan coba mereview mengenai kedudukan, tugas dan fungsi advokat sesuai Undang-Undang 18 tahun 2003, yaitu Undang-Undang Advokat. Yang pertama, advokat itu menjunjung tinggi kode etik profesinya. Dalam hal ini, setelah disumpah, advokat wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan kode etik dari profesinya. Jadi sama seperti jabatan-jabatan profesional lainnya, teman-teman, yang mungkin kalian pahami seperti dokter, seperti arsitek, dan itu kan, dan pengacara atau lawyer atau advokat ini adalah salah satu profesi yang memang dikategorikan sebagai profesi officium nobili atau profesi yang terhormat gitu. Terus yang kedua adalah membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak sesuai dengan nilai hukum, moral, dan agama. Jadi dalam pendampingan ini advokat punya tugas dan tanggung jawab untuk membimbing dan melindungi klien dari petaka duniawi dan ukhrawi ya, untuk menemukan kebenaran. Terus untuk poin yang ketiga, advokat itu membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara finansial. Jadi karena advokat ini dianggap sebagai orang yang paham hukum atau paham aturan undang-undang secara yuridis, maka harusnya profesi ini paham dan mengerti akan proses dan tanggung jawab serta prosedur-prosedur yang terjadi di peradilan ya guys. Terus yang keempat itu menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral. Terus yang kelima itu saya percepat saja teman-teman, itu melindungi klien dari kezaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat zalim kepada pihak lain. Jadi sungguh sangat dahsyat dan mulianya sebenarnya profesi dari lawyer atau advokat ini, yang kadang-kadang teman-teman semua, mungkin rekan seprofesi juga, rekan sejawat lupa. Saya coba mereview dan mengingatkan kembali ya sahabat. Yang keenam itu memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab, baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini pertanggungjawabannya luar biasa berat ya guys ya. Ini tidak hanya secara vertikal tapi secara horizontal, secara horizontal tapi hanya juga secara vertikal. Selanjutnya adalah bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh klien, bahkan mengutamakan kepentingan klien daripada pribadinya. Terus selanjutnya yang 9, menghindari diri dari pemerasan terselubung terhadap kliennya. Yang ke-10, melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Yang ke-11, antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya harus terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan. Jadi ini adalah salah satu bagian dari
tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari advokat atau lawyer yang saya coba ambil benang merah atau kesimpulannya supaya kita bisa sama-sama pahami bahwa di sini memang advokat adalah salah satu profesi atau pemberi jasa hukum yang memang mulia dan itu dilindungi oleh undang-undang ya. Dan kalian supaya paham bahwa lawyer itu punya kode etik sendiri, punya tanggung jawab, dan dia dilindungi marwahnya oleh lembaga atau oleh undang-undang yang berlaku. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya mengenai tanggung jawab, kedudukan, serta tugas dan fungsi advokat di mata hukum ya, sahabat. Sekian, jangan lupa dukung terus channel saya agar channel saya tetap berkembang. Untuk kalian yang ingin berdiskusi positif, baik dan interaktif, bisa tinggalkan komen di kolom komentar ini. Insya Allah saya balas ya sahabat. Sekian dari saya, channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.